Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Ponpes Islam Darul Rabbani Ustadz Faryadi, Ustadz Soleh dan yang lainnya. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Ponpes Islam Darul Rabbani Ustadz Muhammad Ihsanuddin. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ponpes Islam Darul Rabbani Ustadz Tholib Robbani. Yang kami hormati pembicara Wada, Khutbatul Wada, beliau Ustadz Sudarisman Ahmad. Yang kami hormati para tamu undangan wisuda Ponpes Islam Darul Rabbani tahun 2019-2020, baik putra maupun putri. Kepada anak-anak kami, para wisudawan dan wisudawati Ponpes Islam Darul Rabbani yang selalu kami cintai dan kami banggakan, dan kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut semuanya satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa dan selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan wisuda angkatan 16 Ponpes Islam Darul Rabbani di Desa Gentan, Susuan, Semarang, Jawa Tengah pada hari Ahad tanggal 5 Juli tahun 2020. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita semua yang hadir di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah, sabat di atas jalan yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, duduknya kami di sini sebagai pembawa acara. Sebelumnya kami akan membacakan susunan acara Khutbatul Wada kelas 6 KMI KMA tahun 2019-2020 Masehi. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah qiraatul Quran, kemudian acara yang ketiga adalah sambutan dan sambutan, acara yang keempat prosesi wisuda kelas 6 KMI dan KMA Ponpes Islam Darul Rabbani tahun 2019-2020. Kemudian acara kelima adalah pembacaan ikrar santri nihai yang dibimbing oleh Mudirul Ma'had Ponpes Islam Darul Rabbani Ustadz Muhammad Ihsanuddin LC. Kemudian acara yang keenam adalah Khutbatul Wada yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Sudarisman Ahmad.
Kalau yang terpampang di depan Ustadz Muhammad Imron, karena beliau tidak bisa hadir, udzur karena sakit, kemudian digantikan oleh Ustadz Sudarisman Ahmad, seperti itu. Adapun khutbatul wada pada kesempatan kali ini dengan tema sabat dan istiqomah di jalan dakwah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Kemudian acara yang ketujuh adalah pengumuman, acara kedelapan adalah penutup, seperti itu. Acara yang pertama adalah pembukaan al-iftitah. Marilah kita buka khutbatul wada pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan kegiatan kita, acara kita dari awal hingga akhir mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kemudian menuju acara yang kedua adalah qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Akhuna Fahmi Burhani dari santri Nihai, santri kelas 6 yang akan diwisuda. Kepada Akhina Fahmi Burhani, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzid dhalimin. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعدنا معدن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Akhuna Fahmi Burhani. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepada beliau Ustadz Thalib Robani, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala shadiqul masduq fi hadisi as-sarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang kami hormati Ustadz Soleh sebagai pendiri dan pembina yayasan, yang kami hormati Ustadz Faryadi sebagai ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Robani, yang kami hormati Ustadz Muhammad Ihsanuddin sebagai direktur Pondok Pesantren Darul Robani, yang kami hormati para ustadz, ustadzah Pondok Pesantren Darul Robani, yang kami hormati segenap wali murid kelas akhir yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, dan tidak lupa para santri kelas akhir yang insya Allah akan diwisuda pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada Pondok Pesantren Darul Robani untuk mengadakan wisuda setelah melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan di Pondok Pesantren Darul Robani. Untuk hari ini insyaallah kita akan mewisuda kelas akhir, kelas 6 angkatan yang ke-16 tahun ajaran 2019-2020 dengan sangat-sangat sederhana dikarenakan adanya wabah COVID-19. Walaupun demikian,
Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan sampai akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai suri tauladan, contoh uswah hasanah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para wali santri yang sudah memberikan kepercayaan kepada Pondok Pesantren Darul Bani untuk ikut andil, untuk ikut membantu mendidik putra-putri panjenengan semuanya selama ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun. Tentunya di dalam proses pendidikan selama 4 dan 6 tahun tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan-kekurangan yang mana itu bisa menjadi suatu hal yang maklum, kelebihan dan kekurangan. Yang perlu dipahami bahwa keberhasilan anak-anak didik kita ini juga tergantung daripada para wali, doa-doa dari para wali. Dan ketika di rumah kadang-kadang kita sudah berusaha maksimal. Kadang-kadang di sini sudah menjadi harian memiliki akhlakul karimah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah mohon bantuannya juga ketika di rumah tidak lepas dari pantauan agar tidak terlepas dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin menjadikan yang dulunya sudah dibangun kurang lebih 4-6 tahun tetapi bisa jadi luntur karena pergaulan yang kurang pas. Nah, sehingga keberhasilan anak ini dari banyak sisi, dari pesantren, guru, anak, dan juga peran wali di dalam bersama-sama menjadikan anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah di masa pandemi Covid-19 Pondok Pesantren Darul Bani juga sudah berusaha mengadakan daring pembelajaran secara online walaupun mungkin belum bisa maksimal, khususnya kepada kelas 1 sampai kelas 5. Adapun yang kelas akhir NHI itu adalah meresum pelajaran di kelas 6. Nah, meresum mata pelajaran sebagai ganti ujian akhirnya. Maka mohon maaf kepada beberapa para wali mungkin yang sering ditelepon oleh wali kelas 6 sebagai yang mengkoordinir kegiatan kelas 6 meminta mengingatkan agar menyelesaikan kegiatan meresum pelajaran. Selanjutnya setelah selesai kegiatan-kegiatan kelas 6 dari awal sampai akhir tahun ini yang diakhiri dengan meresum kemarin, kemudian diakhiri pada hari ini dengan khutbah wada. Pada tahun ajaran 2019-2020. Fa insyaallah hari ini yang akan diwisuda sebanyak 30 santri, 31 santriwan dan santriwati, 11 dari santriwan, 20 dari santriwati. Mudah-mudahan anak didik kita yang hari ini diwisuda nanti menjadikan ilmunya bisa bermanfaat khususnya pada dirinya untuk menjaga agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bermanfaat untuk orang tua dan juga bermanfaat untuk fid dini wa dunya wal akhirah.
Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu Pondok Pesantren Darobani juga membekali para santri dengan adanya ujian akhir UNBK atau istilahnya ujian nasional. Dari beberapa pengalaman yang ada, ternyata salah satu ijazah umum khususnya itu dulunya kita belum memikirkan, ternyata sekarang sangat dibutuhkan oleh para santri yang mereka ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah cukup banyak santri-santri Darobani alumni yang sudah mulai melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita upayakan, kita usahakan menjadi salah satu bekal anak didik kita ketika sudah keluar dari sini atau di dalam masa tugas. Dan alhamdulillah untuk tahun ini dengan adanya wabah atau COVID-19 ini, tanpa ujian kelas akhir dinyatakan lulus semuanya, tanpa ujian nasional. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya kepada kita semuanya. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengertian kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, tutur kata yang kurang pas. Qulu qouli hadza akhru dawan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan dari kepala sekolah, yaitu Ustadz Tholib Robani. Sambutan yang kedua adalah dari ketua yayasan. Kepada beliau Ustadz Faryadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah المبعوث بالكتاب والحكمة نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان بالإسلام والإيمان إلى يوم الدين. Hadratul Mukarramun, segenap warga besar Yayasan Pondok Pesantren Islam Darobani, dari pengurus, asatid, karyawan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan senantiasa dapat limpahan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalankan amanah-amanahnya yang telah diberikan oleh Allah, telah diberikan oleh umat ini, bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Demikian juga para wali santri, santriwan yang juga sempat hadir pada hari ini, karena tadi kabar ada yang belum bisa sempat. Beliau wali santri yang dari Bali, mungkin lockdown Pak ya, dari Lampung ya Mas, belum bisa. Mudah-mudahan juga yang hadir ini juga senantiasa menjadi catatan amal soleh kita bersama. Demikian juga para anak-anak kami, santriwan-santriwati yang saat pada pagi hari ini dalam dirinya, pikirannya berkecamuk antara mau senyum atau nangis ya. Tapi semuanya itu insya Allah akan berbuah baik. Mudah-mudahan pada hari ini nanti juga akan selesai acara-acara ini, sehingga akan bisa banyak sekali manfaat-manfaat bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita
kami ajak senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beserta tadi sudah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bermajelis bersama di Ma'had Darobani ini yang kita adakan adalah tahunan rutin tiap akhir tahun untuk pelepasan santriwan santriwati kita yang akhir. Walaupun pada kesempatan kali ini dalam suasana yang berbeda dibandingkan dengan suasana pelepasan sebelumnya. Pada pagi hari ini kita harus pakai masker, Pak ya. Ya, pakai masker. Sehingga tadi ada yang kita pangling. Karena nggak dibuka maskernya kita pangling gitu ya. Ya. Pada biasanya kita ya di luar dengan segenap warga sekitar, kemudian wali santri secara keseluruhan, santriwan santriwati secara keseluruhan, namun pada hari ini kita adakan secara sederhana. Beginilah protokol adanya, Pak. Mohon maklum semuanya. Namun semuanya itu anak-anak kami khususnya mudah-mudahan tidak mengurangi daripada makna dan daripada manfaat arti daripada kegiatan di pagi hari ini. Sehingga ya istilahnya kita nggak sah ngenes, Mas ya. Ya. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang pertama kami nyemper pesan kepada santriwan santriwati kami. Setelah nanti adanya pelepasan, walaupun kemungkinan sebagian besar atau sebagian kecil kami belum mengetahui, nanti juga ada yang tugas di sini kemungkinan. Terlepas dari itu semuanya, pelepasan ini bukanlah suatu hal yang akhir bahwasanya dalam pendidikan ini sudah selesai. Ini adalah daripada salah satu jenjang-jenjang pendidikan kita. Bagaimana warisan Rasulullah SAW yang sangat khaldin wafirin ini tentu senantiasa kita ambil, senantiasa kita usahakan, termasuk sarana Pondok Pesantren Darubani ini. Artinya walaupun nanti adalah dengan status sudah lulus, namun untuk kita senantiasa anak-anak kami bertolabul ilmi terus kita upayakan, dan ilmu luas di luar Pondok Pesantren Darubani masih menanti antum sekalian untuk diambil. Demikian juga walaupun nanti kita antum sekalian sudah lepas dari ma'had ini, namun tentu ya selama 4 atau 6 tahun kita hidup bersama ya. Di ma'had ini dari mungkin ketika dulu antum datang ke sini dan sampai sekarang sudah berubah keadaan sedikit demi sedikit. Demikian juga ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz antum sekalian. Maka jangan lupa, nanti juga jangan lupakan kita ya. Ya, antum senantiasa masih silaturahim kepada ustadz-ustadz kita, pada ma'had kita. Kemudian juga kita harapkan ya, saya yakin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, antum juga sudah akan bisa berubah. Kami harapkan akan lebih lagi berbagai macam pengalaman dan ilmunya. Mohon nanti juga ikut andil untuk memikirkan bersama-sama bagaimana kemajuan Darubani ini. Kemudian yang kedua, kepada wali santri yang hadir pada saat ini, ya jazakumullah khairan jaza atas kepercayaannya untuk menitipkan pendidikan putra-putri panjenengan di Ma'had Darubani ini. Walaupun mungkin sebagian besar para bapak ibu jenengan nanti sudah tidak lagi berstatus wali santri di Ma'had Darubani, walaupun sebagian kecil mungkin masih ada karena masih ada adik-adik kelasnya yang di sini. Namun Pondok Pesantren Darubani, para bapak, para ibu, bukan hanya sebagai wadah pendidikan putra-putri kita, namun lebih daripada itu adalah sarana untuk beribadah, sarana untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun panjenengan sami nanti sudah tidak mempunyai ya putra-putri yang ada di ma'had ini, tetapi ikatan batin, ikatan perjuangan, ikatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu enggak boleh lepas, dan kami tidak ingin lepas ya. Sehingga suatu saat dimanapun kapanpun ya tentunya akan terjalin, tetap kita akan jalin, dan mohon nanti dijalin komunikasi dan kedua kebersamaannya untuk bersama-sama membangun Darubani ini ke depannya. Karena kita tahu mungkin ke depannya 5 tahun 10 tahun kita tidak tahu bagaimana keadaan dan tuntutan keadaan zaman
dalam mengelola anak-anak yang kemungkinan adalah anak-anak milenial, sehingga perlu dukungan para bapak wali santri walaupun nanti statusnya tidak lagi sebagai wali santri Darobani. Kemudian para warga besar yayasan dan pondok pesantren Darobani, inilah hasil 1 tahun yang telah kita upayakan, kita kelola santriwan santriwati kami. Inilah yang diamanahkan oleh para wali, diamanahkan umat ini, baik itu berupa anak-anak kita maupun berupa sarana prasarana ini. Dan itu kami ingatkan pada diri kami dan para asatidzah adalah amanah yang tentu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kami jazakumullah yakin bahwanya semuanya diusahakan para bapak ibu sudah semaksimal mungkin, seupaya daya mungkin. Tapi segala sesuatu adalah adanya penuh kekurangan. Maka apabila nanti hasil sebagaimana yang telah kita upayakan adanya kekurangan-kekurangan, mohon maaf kepada para wali santri. Dan tentunya ini sebagai ladang amal ibadah, dakwah, juga dalam rangka izul Islam wal muslimin, para asatidzah yang ada. Tentu kita semuanya harus senantiasa mengupayakan bagaimana terus berkembangnya pondok pesantren Islam Darobani ini. Karena semuanya perkembangan dan kemajuan umat Islam dan terutama pondok pesantren Islam Darobani ini tidak lepas kerjasama kita semuanya. Ya, ibaratnya kami warga pondok pesantren Darobani, adanya tenaga yang kita mampu, kemudian ilmu yang sangat terbatas yang kita kemampuin, tentu tidak akan bisa dengan sendirinya berjalan, akan tapi butuh dukungan, sokongan dari segala pihak, termasuk para wali santri semuanya. Adapun yang terakhir, sebagai informasi daripada kegiatan yayasan berupa fisik, tahun ini alhamdulillah selama 2 tahun musola yang ada di Putri sekaligus aula yang lantai 4 yang ada di samping bapak ibu sudah selesai. Kemudian yang di Putra lokal kelas lantai 1 mendekati 80%, namun tahun besok mau tidak mau secara darurat juga harus dipakai. Kemudian untuk lahan tahfidzul Quran yang Putra yang ada di Desa Bandengan, Kecamatan Karenggede, Kabupaten Boyolali, dalam tahap persiapan. Ya, persiapan lahan yang sudah kita pondasi keliling. Ya, terus baru tahap persiapan. Ya, mudah-mudahan akan bisa kita upayakan bersama. Dari semuanya itu, alhamdulillah kalau ini sudah sempurna. Kemudian yang di Putra masih 80%, yang di sana masih 0,2% kalau dari segala setplannya. Kurang lebih dari ketiga proyek ini telah menghabiskan anggaran sekitar 2,2 M yang terbanyak ini. Kemudian yang di Putra 540-an juta, yang di Bandengan baru sekitar 70 juta. Ya, alhamdulillah semuanya dari dukungan para bapak ibu, dukungan dari asatidzah dan juga segala segenap muksinin yang belum bisa hadir karena keadaan pada saat ini bisa berjalan, walaupun ya masih menyisakan Pak Bu hutang di toko bangunan kurang lebih 80 juta. Maka umpamanya ya Pak ya, Bapak wali santri yang kelas 6 nanti memberikan satu kenangan yang terindah. Ustaz, di mana toko bangunannya? Ya insya Allah kami siap menunjukkan. Ya, itu Pak. Amin. Ya, semuanya adalah amanah kita bersama. Itu sepintas adalah kegiatan fisik yang ada di Pondok Pesantren Darobani yang mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk tahun ke depan. Senantiasa Bapak tahun ke sini, Ibu datang ke sini bisa senantiasa berubah, baik berubah secara kualitasnya meningkat maju maupun keadaan fisiknya maupun juga dari segala kualitasnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah atas perhatiannya. Waktu kita persingkat karena tadi pesannya adalah sesingkat-singkat mungkin keadaan kita, karena ya kemarin kita sempat juga datang ke dokter
yang biasa berkomunikasi dengan kita, ya boleh Ustaz, asalkan dengan terbatas dan ya secukupnya gitu ya. Demikian apa yang telah kami sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Faryadi atas sambutannya. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Menuju acara yang keempat, yaitu prosesi wisuda kelas 6 KMI dan KMA santriwan dan santriwati tahun ajaran 2019 dan 2020. Sebelumnya nanti kita bacakan semua para wisudawan. Kemudian setelah itu silahkan untuk para wisudawan dan wisudawati untuk maju ke panggung yang sudah disediakan. Wisudawan putra nomor urut pertama atas nama Adam Iqmal Sidki bin Parmin asal Bali. Nomor urut 2 wisudawan kedua Muhammad Yusron bin Ahmad Hidayat asal Semarang. Wisudawan ketiga Afrizal bin Parnyo asal Grobogan. Yang keempat Nur Alim bin Mohaki asal Kangian. Yang kelima Rohmani bin Sunardi asal Karanganyar. Yang keenam Khairul Anam bin Saidun asal Magelang. Yang ketujuh Ahmad Abdullah Abdul Aziz bin Suwanto asal Boyolali. Yang kedelapan Solahuddin bin Muslimin asal Kangean. Yang kesembilan Fahmi Burhani bin Rafiq asal Jepara. Yang kesepuluh Hisham Alauddin bin Winarto asal Klaten. Yang kesebelas Nasrullah bin Suryanto asal Lampung. Kemudian wisudawati, kepada para wisudawati nanti silahkan semuanya maju ke depan panggung, ke panggung yang sudah disediakan. Nomor urut pertama Muntiara Indah Rohmadoni binti Eko Sumiyadi asal Sukoharjo. Nomor urut kedua Iva Hartini binti Asrok asal Kangean. Nomor urut ketiga Nur Azlina binti Fathur Rahman asal Bojonegoro. Nomor urut 4 Nila Safira binti Matlawi asal Kangean. Nomor urut 5 Lulu Malfudoh binti Mujiono asal Semarang. Kemudian nomor urut 6 Azizatun Nisa binti Toto Trianto asal Boyolali. Nomor urut 7 Lutfi Nuraini binti Salman Suripto asal Klaten. Nomor 8 Balkis Nida Usolihah binti Arif Santoso asal Semarang. Nomor urut 9 Rumaisya binti Dalhari asal Boyolali. Nomor urut 10 Safana Fauziah binti Winanto asal daerah dari Boyolali. Nomor urut 11 Nurjannah binti Irwan Syah asal dari Rio. Kemudian nomor urut 12 Yuni Lianah binti Muhammad Sairi asal Semarang. Nomor 13 Nabila Fauzia binti Jaya Juli asal Blora. Nomor urut 14 Husnul Khotimah binti Kuatno dari Magelang. Nomor urut 15 Syahri Wahyuni binti Masjidi asal daerah Sulawesi. Nomor 11 Laila Mardiah binti Joko Suwarno asal dari Semarang. Nomor urut 17 Mahmudah Kurrota Ayun binti Burhanuddin asal dari Salatiga.
Nomor 18 Yasirli Romadoni binti Ahmad Yulianto asal dari Semarang. Nomor urut 19 Fatimah Az-Zahra binti Suyoto asal dari Blora. Kemudian yang terakhir untuk wisudawati nomor urut 20 Mezaluna Tufahati binti Samuri asal Semarang. Pada semua wisudawati diharapkan segera menuju panggung yang sudah disediakan. Kemudian untuk Ustadz Tolib dan Ustadz Syakir dimohon bantuannya untuk membawakan ikrar. Tafadhol. Untuk yang wisudawati dimohon kepada Ustadzah Ida untuk membawakan ikrarnya kepada wisudawati. Acara selanjutnya pembacaan ikrar nihaiyah yang dipimpin oleh Mudir Ma'had. Kepada beliau Ustadz Ihsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi kali ini kita akan melihat prosesi wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Islam Darul Robani, yang momen ini adalah momen yang sangat berharga, momen yang tidak bisa terlupakan. Perjuangan mereka selama 3 tahun atau bahkan 6 tahun di sini, dan akhirnya mereka harus disumpah, mereka harus dijanji untuk senantiasa menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sebagai alumni Pondok Pesantren Islam Darul Robani. Mohon disaksikan bersama. Kemudian untuk para alumni, kepada wisudawan wisudawati diresapi bersama. Bismillah. Saya bacakan kemudian ditirukan. Ikrar alumni.
Pondok Pesantren Islam Darul Robani. Periode 16 tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ini kami segenap santri kelas 6 KMI KMA periode 16 tahun akademik 2019-2020 Masehi. Pondok Pesantren Islam Darul Robani. Setelah menamatkan belajar, kami berikrar dengan sungguh-sungguh bahwa satu, selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua, selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tiga, selalu berbakti kepada orang tua. Empat, senantiasa belajar dan mengamalkan ilmu kepada umat. Lima, sanggup beramal dan berjuang untuk izul Islam wal muslimin. Enam, selalu menjaga nama baik pondok dan asatidah, serta menjalin ukhuwah Islamiyah dengan mereka juga dengan sesama muslim. Demikian ikrar ini kami ucapkan. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin. Semarang 5 Juli 2020. Kami yang berikrar Nihaiyah periode 2019-2020. Demikian ikrar alumni sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan para alumni, para wisudawan, wisudawati mampu memahami isi dalam ikrar tersebut sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minna wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi prosesi wisuda kelas 6 KMI dan KMA periode 2019-2020. Alhamdulillah telah kita lalui bersama. Kemudian kepada para wisudawan dan wisudawati dimohon untuk meninggalkan panggung kembali pada tempatnya. Ya, tafadhol. Taib, menuju acara yang ke-6, yaitu acara inti dari kegiatan kita, yaitu khutbatul wada. Khutbatul wada yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA dengan tema sabat dan istiqomah di jalan dakwah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan doa. Kepada beliau Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada ketua yayasan dan staf yang saya hormati, Direktur Pesantren Darul Rabbani beserta para asatidzah dan ustadzat yang saya muliakan, kepada para wali yang berbahagia dan anak-anakku wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita semuanya bisa menghadiri prosesi wisuda angkatan 16 pesantren Darul Rabbani yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga eksistensinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya mewakili Ustadz Muhammad Imran, karena tertulis di sini Ustadz Muhammad Imran kok yang maju. Ustadz Sudarisman Ahmad ini, bahwa beliau mendadak sakit sejak semalam. Sebenarnya beliau sudah menyiapkan segala sesuatu, tapi tetap pada pagi hari ini belum bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesehatan untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang nanti saya sampaikan setidaknya bisa memenuhi apa yang sudah menjadi persiapan Ustadz Muhammad Imran untuk disampaikan kepada para wisudawan wisudawati dan secara umum kepada hadirin sekalian. Ikhwati fillah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah sabat dan istiqomah di jalan dakwah. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang dakwah, baru nanti kita akan bahas tentang bagaimana sabat dan istiqomah. Anak-anakku sekalian, para wisudawan wisudawati, sebentar lagi kalian akan masuk ke dunia yang bukan seperti dunia kemarin, dunia thalabul ilmi, dunia mencari ilmu. Masuk pada satu tahapan yang mungkin nuansa kontribusi itu lebih kental daripada nuansa mencari. Nuansa memberi itu lebih kental daripada nuansa menerima. Dakwah dengan macam-macamnya, baik itu di dunia pesantren atau barangkali juga di masyarakat, maka kalian anak-anakku perlu memahami apa sebenarnya yang terjadi di dunia pendidikan dan yang ada di dunia dakwah. Secara umum,
Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Menunjukkan bahwa kita harus bangga dengan Islam ini. Sebelum kita mengajak orang lain, kita bangga dulu dengan agama ini. Karena kalau kita tidak bangga, bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama mendalami agama ini? Kebanggaan bukan hanya ditunjukkan dengan lisan kita, tidak. Tapi bagaimana amal perbuatan, gerak-gerik kita mencerminkan bahwa kita bangga dengan ajaran Islam. Anak-anakku sekalian, kalian anak-anak muda yang terkadang kondisi di luar itu membuat kalian seakan-akan kemudian minder dan malu dengan identitas Islam kita. Sebagai contoh misalnya, kalian masuk ke masyarakat yang nanti kalian akan saksikan di mana anak-anak muda dari sisi penampilan muncul, mungkin dari tampilan rambutnya, mungkin dari sisi pakaiannya, ya, celana maupun bajunya, kumpul-kumpulnya dengan siapa dan di mana, ngobrolnya tentang apa. Kemudian kalian datang, yang barangkali nanti di sana akan ada satu rasa, wih, aku ya cah enom gitu, saya juga anak muda gitu, cah pondok, iya. Nah, di sini tertuntut kebanggaan dengan ajaran Islam, kebanggaan dengan syiar-syiar Islam. Di sini tertuntut kalian untuk benar-benar menunjukkan bahwa saya bangga dengan Islam. Islam sudah mengatur bagaimana cara berpakaian. Islam mengatur bagaimana cara kita bersikap. Islam sudah mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang, dengan semua kalangan. Ya. Ada kondisi-kondisi yang mungkin saat kumpul-kumpul dengan anak-anak muda yang lain, terdengar suara azan, kebanggaan kepada ajaran Islam ini menuntut antum semuanya untuk minta izin, saya sholat dulu. Meskipun nanti walah sok alim, akan ada ucapan-ucapan seperti itu. Anak muda kok taat banget. Ada suara-suara ke depan yang nanti akan menggoda kalian. Betul-betul kebanggaan terhadap Islam masih akan dipegang atau tidak. Maka kata-kata hadhihi sabili menunjukkan bahwa sebelum kita mengajak, kita harus bangga terlebih dahulu dengan apa yang akan kita ajarkan kepada umat. Bangga dulu. Maka bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada suatu perkataan yang disampaikan oleh para salaf kepada para penuntut ilmu, azimu amaimakum, besarkan surban kalian, wasi'u akmamakum, luaskan lengan kalian. Karena dulu orang itu membawa kitab diantaranya adalah dimasukkan ke dalam lengan, untuk mengajari kepada kita bahwa kita perlu bangga menjadi santri. Kita bangga menjadi santri, sehingga penampilan santri pun bagaimana kalian bawa meskipun di luar, sehingga orang tahu, oh ini thalibul ilm, ini mencari ilmu, ini adalah alumni Darur Rabbani. Tampilannya santun, tidak kemudian meniru
para pemuda-pemuda atau anak-anak yang ada di jalanan seperti itu, karena para ulama sudah menyampaikan nasihatnya seperti itu. Sekali lagi, yang pertama adalah kebanggaan. Catat ya nak ya, bangga terhadap syariat Islam, bangga terhadap syariat Islam. Kemudian Allah menyebutkan, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Menunjukkan ikhwah bahwa dakwah itu untuk Allah, bukan untuk lembaga, bukan untuk organisasi, bukan untuk apapun. Tapi mengajak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajak masyarakat untuk mengenal Allah. Ya. Ajak murid-murid, kalau nanti kalian bertugas di pesantren, ajak murid-murid untuk benar-benar mengenal Allah. Allah itu siapa? Jangan sampai kita atau anak-anak kita yang kita ajarkan nanti atau umat yang akan kita dakwai tidak kenal siapa itu Allah, atau mengenal Allah hanya namanya saja, tapi nggak ngerti Allah itu suka apa, Allah itu membenci apa, Allah itu punya sifat apa. Mereka nggak tahu. Karena kita akan mengajak kepada Allah. Allah yang seperti apa? Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbu. Yang dicintai oleh Allah itu siapa saja. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang tidak disukai oleh Allah itu siapa? Kenali. Dan kenalkan masyarakat, kenalkan anak-anak kita untuk mengetahui Allah itu seperti apa. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah itu sedang cinta sama kita? Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah sedang murka sama kita? Kita perlu ketahui dan kita perlu ajarkan masyarakat untuk itu. Ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Selanjutnya, ala basirah. Kul hadhihi sabili. Kebanggaan kepada Islam. Ad'u ilallah. Mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas sebuah ilmu. Ya. Tidak mungkin kita dakwah tidak di atas keilmuan yang kokoh, nggak mungkin. Dari sini ada satu pelajaran penting anak-anakku sekalian, bahwa dakwah itu berarti mengajak. Dakwah berarti mengajak. Saya berdiri di sini dari sisi penamaan, saya bukan sedang berdakwah, karena saya diundang. Karena saya diundang. Kalau diundang itu apa namanya? Dai atau mad'u? Diundang. Kalau dari sisi tasrif apa? Mad'u, diundang. Kalau dai apa artinya? Mengundang. Di sini yang dai adalah para asatidah yang mengundang saya. Saya mad'u. Saya ingin hadirkan satu makna anak-anakku sekalian. Jangan nunggu diundang untuk berbicara dengan masyarakat, untuk berbicara dengan santri. Tidak nunggu diundang. Dai itu mengundang, dai itu mengajak. Dalam arti anak-anakku sekalian, kalau di pesantren, jangan nunggu diminta untuk berbicara di podium baru menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Mengajak. Turun nak. Nanti ketika kalian menjadi guru-guru muda, turun dekati adik-adik kelas yang masih tidur, sudah waktunya sholat dibangunin. Ayo, istaigith, bangun, sholat.
mengajak. Ada anak didik yang kelihatan sedang gundah gulana, kelihatan sedang murung, deketi. Ditanya, ada apa? Enggak kok Ustadz. Ada apa? Enggak kok Ustadz. Oh ya sudah, yuk ikut sama Ustadz. Kemana Ustadz? Kita makan bakso. Nah, ini namanya dai, mengajak. Setelah makan bakso, bilang sama Ustadz, ada apa? Nah, mungkin nanti dia akan terbuka. Anak pesantren kalian sudah merasakan pesantren mungkin tadi yang disebutkan, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada 6 tahun. Rasakan dulu ketika kalian menjadi santri, ingin ustadz seperti apa, maka lakukan idealisme kalian yang dulu kalian tuntut kepada ustadz, kalian sekarang menjadi ustadz baru. Lakukan itu untuk murid-murid yang kalian ajar. Paham anak-anakku? Ini mengajak. Jangan nunggu Ustaz, silakan Ustaz, ini ada acara ini, silakan Ustaz mengisi. Jangan nunggu itu. Tapi ayo mendalami, keliling ke asrama, keliling ke kelas-kelas, ada yang tidak beres, diberesin. Kalau nanti ke bagian atau bagian misalnya sarana prasarana, keliling. Apa yang tidak beres, selesaikan. Ini dai. Kalau ke masyarakat juga demikian. Jangan nunggu disuruh kultum. Itu namanya mat'u. Dai itu di antaranya adalah apa? Bersilaturahmi ke masyarakat. Meskipun hanya sekedar menyapa masyarakat, bertanya bagaimana kabar mereka. Dari situ kita akan dapati mungkin mereka akan mengeluhkan banyak hal. Sebisa mungkin kita selesaikan. Tidak harus dari kita. Ya. Kita bisa mencari solusi dengan cara yang lain. Ya. Tapi intinya bahwa bukan selalu dakwah itu identik dengan ceramah di atas podium seperti saya sekarang ini. Tapi dekati masyarakat, kunjungi rumah-rumah mereka, upayakan tahu apa yang menjadi problem, masalah yang sedang mereka hadapi. Saya ingat hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada salah seorang kawan saya yang saya selalu mengangkat profil beliau dalam semangat dakwahnya. Betul, low profil, sangat-sangat tidak terkenal, bahkan kadang orang nggak mengira bahwa dia itu ustadz. Tapi kesederhanaan beliau dalam bersilaturahmi kepada masyarakat sangat-sangat saya kagumi. Kenapa? Ada setidaknya 2 orang yang bercerita dengan saya, yang menjadi sadar, kemudian berislam dan terus belajar untuk berislam sampai sekarang. Hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Yang satu bercerita kepada saya, dulu seorang dai ini tinggal di rumahnya beliau. Karena di daerah gunung, ya, sebelum subuh itu mereka menghangatkan tubuhnya dengan api di luweng, ya, tahu luweng ya, tungku itu. Terus temannya ini cekikian. Nah, si dai ini mengatakan, ojo suruh-suruh, Mas Yul ki sare. Mas Yul itu yang punya rumah. Nah, Mas Yul ini yang cerita sama saya, itu dengar kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu yang membuat beliau itu betul-betul berubah. Hanya sekedar kata-kata, ojo suruh-suruh, jangan keras-keras, Mas Yul sedang tidur. Itu ternyata membuat Mas Yul berubah. Yang tadinya non sewu istrinya itu pakai rok pendek, akhirnya sekarang menjadi berjilbab besar.
Kemudian beliau yang tadi yang rokok, tinggalkan rokok. Yang dulu sabung ayam, tinggalkan sabung ayam. Hanya gara-gara satu perkataan yang sangat-sangat sepele ya kelihatannya. Tapi ternyata itu, kenapa? Yang dilakukan ini adalah bersilaturahmi. Nggak pernah kadang, bahkan dalam pembicaraan itu pembicaraan umum saja, tapi akhlak yang ditumbuhkan itu membuat pemilik rumah itu tertarik sehingga saat ini betul-betul saya melihat baik keislamannya. Cerita yang kedua masih juga bercerita dengan saya. Waktu itu kadang si bapak ini main gitar, ditemani bukan kemudian gitar bareng, tidak. Ya. Ditemani sekedar untuk menemani. Pada suatu saat juga disampaikan terkesan ya ngerokok juga ya tetap dikancani meskipun beliau juga nggak ngerokok, tapi dari situ kemudian ada satu kata-kata yang membuat terenyuh bapak itu sampai sekarang, termasuk anaknya itu menjadi santri saya di Darussahadah saat ini. Kesederhanaan seorang dai yang dekat dengan masyarakatnya, yang ngerti suka dukanya, ini loh yang sekarang ini dinanti-nanti. Dai yang seperti ini yang sekarang dinanti-nanti. Bukan sebenarnya yang orang yang hanya ceramah ceramah boleh. Bahkan perlu ceramah itu, tapi jangan mengandalkan ceramah saja maksud saya. Paham ya nak ya? Bukan mengandalkan ceramah saja, tapi dekati masyarakat itu, saya yakin di situ nanti akan ada satu pengaruh yang besar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita lagi, ikhwah. Cerita ini saya dapatkan dari Ustaz pemilik sekolah ternama di Surabaya, Al-Hikmah. Kalau pernah mendengar pesantren Al-Hikmah Surabaya, beliau namanya Abdul Qadir Baraja. Saya bersilaturahmi ke rumahnya, kemudian beliau bercerita. Di tahun 80-an, beliau kunjung ke Malaysia. Kemudian saat sholat di salah satu masjid, sholat Jumat waktu itu, beliau mendapati setelah selesai sholat Jumat itu ada jamaah-jamaah yang ngantri untuk menghadap seorang imam, ngantri untuk menghadap seorang imam. Beliau memberanikan diri untuk antri di paling terakhir. Sampai kepada giliran beliau, sang imam ini bertanya, kamu punya masalah apa? Punya pertanyaan apa? Kemudian beliau, Ustaz Abdul Qadir Baraja ini menyampaikan, maaf Ustaz, saya hanya ingin bertanya tadi orang-orang ngapain? Oh itu, dijawab, ya itu orang-orang pada punya masalah. Ya saya berusaha untuk menyelesaikan. Ada yang bodoh ya berarti saya tunjukkan orang alim yang bisa ngajari. Orang yang fakir ya saya temukan dengan orang kaya yang bisa memberi. Orang yang bujang pengen nikah ya saya temukan sama gadis yang juga pengen nikah. Ya segitu aja. Ini hanya sepekan sekali, ya tiap hari. Beliau kemudian menyampaikan ke saya, dai yang seperti ini loh yang mahal. Di mana kita bisa mendapatkan dai yang seperti itu? Dia nggak harus menyelesaikan semua masalah dengan uangnya sendiri. Tapi dai ini punya link gitu. Jadi tahu ketika orang ini pengen ngaji, oh saya punya link, misalnya seorang guru siap ngajari orang ini, seperti itu saja. Orang bodoh ditemukan dengan orang pintar, orang miskin ditemukan dengan orang kayanya, bujangan ditemukan sama gadis yang juga pengen menikah, kan begitu.
Ini loh dai. Ya, menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah menyelesaikan dengan semuanya dengan hartanya beliau? Tidak. Bahkan beliau sendiri kadang punya tamu, beliau nggak bisa menjamu, kemudian menyampaikan kepada sahabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Kenapa beliau nggak punya? Tapi beliau punya link yang kuat. Bagaimana link yang kuat itu bisa dibangun? Dengan banyak silaturahmi. Gitu nak ya. Banyak silaturahmi ke orang. Ini loh dakwah yang kita inginkan dari tema besar kali ini, sahabat dan istiqomah di jalan dakwah. Saya khawatir bagaimana mau sahabat mau istiqomah kalau tasawur atau cara pandang tentang dakwah seperti apa kita tidak tahu. Kembali lagi ala basiratin, di atas ilmu. Tadi sudah ada satu poin penting yang ada di dalam ikrar tadi, bahwa tetap menuntut ilmu. Karena apa? Dakwah nggak mungkin tanpa ilmu. Kalian belajar 3 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun, itu masih belum ada apa-apanya, nak. Belum ada, ini baru mau menapaki jalan ilmu. Atau bahkan ilmu, menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, seandainya seluruh pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, kemudian lautan semuanya menjadi tinta, gak akan habis ilmu Allah. Gak akan habis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ditambah lagi 7 lautan lagi, gak akan habis ilmu Allah. Maka kalau kemudian kalian mencukupkan diri, sudahlah saya sudah tamat kok, gak mau belajar lagi, ini musibah. Makanya kalau dulu kami di Libya, saya lulus di Libya tahun 2008. Waktu itu kami membuat film pendek. Kita namakan Kilometer Sifar, 0 kilometer. Memberikan satu pesan bahwa lulus di Libya itu baru 0 kilometer dalam thalabul ilmi. Kita masih terus ingin belajar. Maka anak-anakku sekalian, tanamkan dalam diri, tanamkan dalam diri anak-anakku sekalian untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Justru saat pengabdian ini, kalian tidak ada beban-beban apapun yang terkait ujian. Justru saat itu, kalian bagaimana memanfaatkan waktu untuk terus belajar, menata ilmu yang selama ini sudah diajarkan oleh para asatidzah, ditata kembali. Mulai dari bahasanya, diulang lagi nahwu sorofnya, diulang lagi fikihnya, diulang lagi akidahnya, terus seperti itu. Para ulama menyebutkan thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Para ulama juga menyebutkan, termasuk ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'i habibayani zakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Panjang zamannya, panjang waktunya. Bahkan lebih ekstrim daripada itu. Ada seorang ulama menyebutkan, man arada an yatruka hadzal ilma sa'atan falyatrukis sa'ah. Kalau ada seorang penuntut ilmu maksudnya, kalau ada seorang penuntut ilmu ingin suatu saat meninggalkan ilmu ini sesaat, maka tinggalkan sekarang juga. Gak usah nunggu nanti. Kalau pengen berhenti menuntut ilmu, sudah sekarang saja berhenti. Gak usah nuntut ilmu. Ini saking ekstrimnya ya.
Maksudnya apa? Ini adalah motivasi untuk kita. Jangan berhenti. Toh belajar menuntut ilmu tidak mesti harus dalam bangku sekolah, bangku kuliah. Jangan nunggu bahwa selesai kuliah. Jangan nunggu diterima misalnya di Jamiah Islam Madinah misalnya. Jangan nunggu misalnya keluar negeri. Di dalam negeri saja masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Di sela-sela pengabdian kalian, betul-betul bangun ilmu. Untuk apa? Ini untuk dasar dakwah antum. Siap nak ya? Tata kembali keilmuan yang selama ini sudah kalian pelajari. Mulai dari tadi bahasanya ya, nahwunya, baca al-ajurumiyah. Mana yang nggak paham tanyakan kepada ustadz nahwu. Baca misalnya apa sorofnya di sini pakainya, amtilah tasrifiyah misalnya. Baca lagi dari awal sampai akhir. Yang nggak paham ditanyakan kepada ustadz tasrif. Begitu cara kita ngecek keilmuan itu. Nanti akidah pakai buku apa akidahnya? Kitab Tauhid. Kitab Tauhid dibaca. Mana yang nggak paham ditanyakan. Satu persatu tapi. Satu persatu. Jangan dicampur-campur. Satu persatu. Nahwu selesaikan misalnya. Baru setelah itu tasrif selesaikan. Agar fokus. Karena fokus itu akan menghasilkan apa namanya ilmu. Fokus akan menghasilkan ilmu. Ini ala basirah, di atas ilmu, ala basirah. Kemudian Allah menyebutkan ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Menunjukkan ikhwah bahwa berdakwah itu tidak bisa sendiri, harus bersinergi dengan yang lain. Kalian tidak bisa bergerak sendiri dalam berdakwah, baik di dunia pesantren maupun nanti di masyarakat. Tidak bisa bergerak sendiri, tapi harus bekerja sama dengan yang lain. Maka bangun komunikasi dengan sesama angkatan ini, dengan angkatan sebelumnya, dengan ustadz-ustadz senior. Bangun komunikasi yang baik. Ya, ada kejanggalan sampaikan secara bijak, secara adab, dengan sopan santun disampaikan. Bangun komunikasi dengan mudirul ma'had, bangun komunikasi dengan yayasan. Kalian belajar betul-betul. Karena apa? Ana wa man ittaba'ani. Aku, kata Rasulullah SAW, perintah Allah untuk mengatakan, untuk Rasulullah SAW agar mengatakan itu, ana wa man ittaba'ani. Enggak sendiri. Iya, tapi dengan satu tim. Karena dengan tim, dengan berjamaah, kita akan bisa menghasilkan hal yang lebih besar daripada kita gerak sendiri-sendiri. Bangun komunikasi intinya. Belajar berkomunikasi dengan sesama, berkomunikasi dengan yang atas, lebih atas daripada kita, bahkan kepada top management. Dalam hal ini yayasan dan mudirul ma'had. Bangun komunikasi yang baik. Enggak tahu, enggak paham, tanya, Ustadz, bagaimana caranya begini? Tanya, bangun komunikasi. Karena ini yang akan menghasilkan dakwah. Rasulullah SAW sendiri yang menerima wahyu, beliau diminta untuk bermusyawarah. Ya, wasyawirhum fil amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, bermusyawarahlah wahai Muhammad kepada para sahabat fil amr, dalam urusan-urusan beliau. Bahkan dalam urusan-urusan pribadi pun kadang beliau bermusyawarah kepada para sahabatnya. Ini gambaran dakwah. Ini gambaran dakwah yang akan kalian jalani, dan ini gambaran yang tugas yang akan menanti kepada kalian. Nah, bagaimana ini? Itu betul-betul bisa kita sabat dan istiqomah. Sabat itu apa? Sabat itu berarti teguh, dari kata sabata yasbut, tetap. Kalau ibarat pohon itu nancep, kalau ibarat bangunan itu pondasinya kokoh, itu sabat. Mau ada badai apapun dia tetap tegak. Tapi hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, sabat tidak akan mungkin
kalau akarnya pendek. Gak mungkin kita akan memiliki sabat kalau akarnya pendek. Kalian bedakan antara pohon kelapa, pohon jati yang besar dengan kecambah. Tahu kecambah? Apa bahasa sini? Toge? Tauge. Atau tokolan kalau bahasa Magelang. Saya asli Magelang. Tokolan atau toge. Toge itu disebut ambruk. Kenapa? Sangat pendek, akarnya mungkin seruas jari. Tapi kalian mau nyebul pohon jati, mau sampai betul-betul habis, nafas kita nggak akan tumbang. Mengapa? Akarnya menghunjam. Itu loh sahabat. Itu loh teguh. Artinya, kalian anak-anakku sekalian, bagaimana betul-betul memiliki satu akar atau pondasi yang kuat. Baik pondasi keimanan, akidah maupun pondasi keilmuan. Ini nanti akan kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan tentang ad'u ilallah, kata-kata ilallah yang tadi sudah kita cerna. Kemudian ala basirah itu. Kuatkan itu. Kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan ilmu. Karena itu akar. Allah menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Apa itu syajarah thayyibah? Asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan satu permisalan kalimat yang baik itu kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Asluha tsabitun, akarnya menghunjam, wa far'uha fis sama', dan cabang rantingnya itu menghunjam ke langit. Berbuah, tu'ti ukulaha kullahin, setiap waktu berbuah, bi'izni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Ini loh. Jadilah pohon yang kuat. Jadilah pohon yang memiliki akar yang kuat. Akar keimanan kepada Allah dan juga akar keilmuan. Maka tadi kembali, kalian harus tetap belajar. Kalian harus menata keilmuan kembali. Jalan dakwah jangan kira bahwa itu jalan yang nyaman, jalan yang enak. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kita sering menggembor-gemborkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka Sunnah Rasulullah SAW dan berdakwah kalian tahu. Dalam sirah jelas kalian sudah baca. Ya, bagaimana beliau di awal dakwahnya dianggap sebagai kahin, sebagai majnun, sebagai orang gila, dukun, tukang sihir. Yang menjadi pertanyaan, pernahkah kalian dikatakan orang gila saat kalian berdakwah? Dan ini juga pertanyaan untuk kita semuanya. Atau karena mungkin dakwah kita yang tidak seperti sunnah sehingga nggak ada orang yang mengatakan itu. Kalau itu adalah bagian dari kehidupan Rasulullah SAW dalam berdakwah, berarti itu adalah sunnah. Bukan berarti kemudian kita mencari lawan. Tapi mestinya keseriusan kita dalam berdakwah seperti keseriusan Rasulullah SAW tadi, masuk ke rumah masing-masing mengajak. Nanti di situ akan orang ini kok apa kurang gawean. Nah, baru kata-kata kurang gawean toh. Ini kata-kata ucapan. Belum lagi misalnya ada pernah Rasulullah SAW dilempari batu. Bukan kita berharap kita dilempari batu oleh masyarakat kita, tidak. Tapi apa yang sudah kita lakukan?
Rasulullah SAW pernah dilempari kotoran saat sujud. Rasulullah SAW pernah diboikot berapa tahun? Diboikot, tidak boleh bertransaksi. Berapa tahun? 3 tahun. Sampai makan dedaunan. Makan dedaunan itu bukan bayam, bukan kangkung loh ya. Nggak ada kangkung dan bayam di Saudi. Saya pernah di Saudi alhamdulillah 7 tahun. Nggak ada itu. Namanya itu tuh pohon-pohon yang keras, yang daun-daunnya keras. Mungkin kalau saya di sini itu seperti apa ya? Tetean itu, teh-tehan yang di pinggir-pinggir jalan atau semacam kayak pohon kelengkeng kayak gitu. Itu daun yang dimakan. Bukan daun-daunan dipikir itu bayam, bayung, kangkung, nggak ada di Saudi. Sekarang ada tapi kan impor dari luar negeri. Tapi tanaman asli di situ nggak ada. Apalagi Mekah. Mekah itu tanah berbatu. Batu keras. Ya. Maka anak sekalian dimuliakan oleh Allah. Rasulullah diboikot sampai 3 tahun. Iya. Sampai makan dedaunan. Kita belum merasakan itu, ya. Itu loh jalan dakwah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau sabit, beliau teguh. Ditawari apapun untuk beliau menghentikan dakwahnya nggak mau. Sampai ada satu perkataan yang sangat masyhur, "Lau wadu'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Kalau mereka itu sanggup meletakkan matahari tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku diminta untuk menghentikan dakwahku, nggak akan aku lakukan. Loh, keteguhan sampai sedemikian kok. Pantas Islam sampai sedemikian, sampai ke kita itu. Sampai kita itu masuk Islam itu karena kegigihan Nabi dan sabatnya Nabi dalam berdakwah hingga seperti itu kok. Maka anak-anakku sekalian, sahabat, tidak banyak orang yang mampu. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang sedikit itu. Ada seorang penyair menyebutkan, ini ditulis juga di Ta'limul Muta'allim. Likullin ila sya'wil ula harakatu walakin qalilun fir rijali thabatu. Masing-masing itu kalau suruh gerak ke ketinggian, gerak. Likullin ila sya'wil ura. Masing-masing itu untuk menuju ke puncak ketinggian, harakatu. Mereka itu akan memiliki gerak. Artinya kalau bergerak, memproses, itu semuanya bisa. Kebanyakan orang bisa. Walakin qalilun fir rijali thabatu, akan tetapi sulit bagi laki-laki khususnya ini. Thabatu untuk teguh. Untuk bertahan di puncak itu enggak semua orang mampu. Tapi untuk menuju puncak, semua orang bergerak untuk menuju puncak. Tapi untuk betul-betul bertahan di puncak, ini enggak banyak. Ya. Ini kadang ya seperti itu dalam dakwah. Awal-awal berdakwah barangkali atau awal-awal pengabdian, mungkin kalau saya bahasakan sekarang ini, awal pengabdian, gerak semuanya. Tapi sudah di pertengahan itu, walakin azizun fir rijali thabatu. Tapi untuk betul-betul bertahan dengan gerak yang seperti di awal ini sampai akhir pengabdian ini enggak semua orang mampu. Tapi kalian harus menjadi orang-orang yang sedikit itu. Bagaimana semangat di awal, di akhir nanti seperti semangat di awal. Tantangan buat kalian. Ya. Semangat pengabdian di awal ini menjadi standar untuk nanti semangat di akhir pengabdian. Ingat, likullin ila sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali thabatu. Al-istiqamah ini
masdar dari istaqama yastaqimu, yang berarti continue. Mirip ya dengan sabat. Sabat lebih pada arti teguh, kokoh. Istiqomah itu lebih kepada bagaimana continue. Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amalan itu yang paling continue meskipun sedikit. Kontinuitas itu yang menjadi tantangan untuk kalian, anak-anakku sekalian. Sebagai contoh, kalau kalian nanti mungkin diberi satu tugas, misalnya ngoreksi kosakata atau mufrodat anak-anak di awal kelas 1 misalnya. Saya sarankan begitu, anak kelas 1 betul-betul fokus pada membangun bahasa. Salah satu cara membangun bahasa adalah dengan tiap hari mereka menyetorkan kalimat, 3 kalimat saja misalnya. 3 kalimat setiap hari, kalimat bukan kata ya. 3 kalimat, mereka menyusun 3 kalimat. Tapi itu harus dikoreksi. Kalau enggak dikoreksi sama saja. Dikoreksi. Seandainya di antara antum dapat tugas untuk mengoreksi 3 kalimat, dituntut untuk istiqomah. Dituntut untuk istiqomah sampai nanti di akhir pengabdian, di hari terakhir pengabdian, bagaimana mengoreksi 3 kalimat itu masih kalian lakukan terus, meskipun hanya 3, tapi adwamuha wa in qalla, meskipun sedikit tapi terus. Dapat tugas mendampingi santri, dapat tugas membangunkan santri, meskipun santri itu mestinya jangan dibangunin terus ya, harus bagaimana dilatih untuk bangun sendiri. Tapi kalaupun toh menjadi penanggung jawab untuk itu terus sampai akhir pengabdian. Maka ada istilah kalau di dalam pepatah kita itu seringkali semangat-semangat yang hanya di awal-awal itu apa namanya? Angat-angat. Iya. Angat-angat kotoran ayam gitu. Emang kotoran ayam anget? Tapi cuma berapa detik? Enggak anget terus. Wah, bahaya kalau anget terus ya. Jangan seperti itu. Ada satu pesan yang harus kita ini adalah al-istiqamah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu tambahan yang saya ingin pesankan khusus untuk yang putri. Untuk yang putri adalah satu tambahan, dunia dakwah kalian mungkin setelah pengabdian ini adalah rumah tangga. Gak lama lagi anak-anakku yang perempuan, wisudawati, akan ada pangeran-pangeran yang meminang kalian. Pangerannya ada di sini juga. Masya Allah ya. Iya, maksud saya anak-anakku perempuan, dalam waktu pengabdian ini saya berpesan siapkan diri kalian, karena medan dakwah yang paling dekat dengan kalian nanti adalah keluarga. Yang paling dekat di medan dakwah yang paling dekat dan paling memungkinkan, dan justru juga itu adalah paling strategis, adalah rumah kalian. Rumah itu nanti suami dan anak-anak. Kalian menyelesaikan tugas ini dalam arti menyiapkan dari rumah. Anak-anak yang nanti juga akan dikirim ke pondok itu akan banyak membantu pesantren saat melanjutkan tarbiyah yang sudah dimulai di rumah masing-masing. Betul anak-anakku sekalian, saya sedang tidak bermain-main ini. Siapkan diri kalian untuk menjadi istri. Kemampuan untuk menjadi istri yang baik seperti apa? Kenali bagaimana
laki-laki, bagaimana suami kalian nanti? Laki-laki itu beda dengan perempuan, yang ini juga harus diketahui oleh kalian. Salah satu contoh saja, perempuan ini punya satu kelebihan namanya multitasking, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Ini kelebihan perempuan yang harus kita akui dan harus kita syukuri. Perempuan itu bisa gendong anak sambil nyapu, sambil goreng tempe dan tahu, sambil mungkin giling mesin cuci. Itu semuanya bisa beres. Tapi kalau laki-laki, gendong saja nggak kuat setengah jam. Gendong sama goreng tahu tempenya bisa gosong. Karena apa? Karena laki-laki itu single tasking, dia hanya berpikir satu. Sulit untuk berpikir dua dalam satu waktu. Nyapu mungkin nyapu, asik nyapu, lupa mesin cuci. Tapi perempuan tidak. Maksud saya, ini perempuan kan juga harus tahu. Nanti kalau suaminya misalnya disuruh beli apa? Mas, nanti ke warung beli barambang setengah kilo, telur 1 kilo, bawang putih 1/4 saja, terus nanti mampir ya, setelah dari warung mampir ke Bu RT, saya tadi pesen untuk pengajian nanti sore itu 50 lumpia, oh ya sekalian dibungkus biar nanti kita nggak repot lagi. Terus nanti mampir lagi pinjem tiker untuk pengajian, nanti kan tiker kita kurang, itu pulang-pulang kita nggak dapat apa-apa. Laki-laki yang dipeseni begitu banyak dalam satu waktu, itu pulang-pulang loh ini nggak dapat, itu nggak dapat, ini salah, yang tadinya setengah kilo jadi 1 kilo, yang 1/4 jadi. Karena apa? Kita modelnya itu satu, lebih baik wis nang warung se opo ditulis. Jadi suruh wirawiri malah seneng. Ini kalau laki-laki begitu. Balik meneh, sekarang ke Bu RT ngambil tiker, balik lagi, sekarang ngambil lumpia. Itu malah lebih suka gitu. Kita laki-laki itu memang begitu, nggak bisa dipeseni banyak hal. Ini kan perlu tahu, jangan sampai kemudian nanti ibu-ibu ini ada satu pikiran, ya Allah disuruh begitu saja nggak beres. Bukan karena nggak beres, kita nggak bisa mikir banyak hal dalam satu waktu. Jangan diukur dengan ukuran perempuan. Perempuan bisa beres semuanya, dapat semuanya. Giliran misalnya ada masalah, laki-laki itu fokus pada solusi. Perempuan karena laki-laki itu logika ya, selalu mengedepankan logika. Kalau perempuan perasaan. Ini kan hal-hal yang harus diketahui. Ada masalah misalnya mau kondangan bareng berangkat, Mas, dicek toh motornya sudah bagus belum? Wes gampang, beres. Itu kan kita seringkali mudah menggampangkan masalah. Betul, baru berjalan berapa? Bensinnya habis. Bensinnya habis tuh apa yang kira-kira dilakukan oleh perempuan? Tuh kan, kan? Saya sudah bilang apa Mas dari tadi, mbok dicek bensinnya ada atau enggak. Coba kalau sudah kayak gini kita kan telat, kita malu lah, kita beginilah. Terus gimana coba kalau sudah begini? Nerocos gitu. Karena apa? Dia pengen mengungkapkan perasaannya. Kita yang laki-laki harus paham, memang pekerjaan perempuan begitu. Tapi apa yang antum pikirkan coba kalau seperti itu? Apa kira-kira dalam benak kita? Di mana ada pom bensin terdekat? Itu nggak dipikir sama perempuan. Sek bu atau sek dek, tak pikir sek. Di mana ya? Oh, 1 kilo lagi ada. Yuk kita tuntun. Di sana ada warung bensin. Artinya hal-hal yang seperti adalah keterampilan berumah tangga, anak-anakku sekalian, khususnya yang putri. Ini apa? Mempersiapkan untuk menjadi istri yang baik. Yang kedua, belajar masak. Iya, karena biasanya di pondok itu karena selalu didampingi oleh ibu dapur, jadi nggak ngerti bedanya antara merica dan tumbar. Belajar nak.
Karena salah satu kelemahan anak-anak pesantren itu nggak ngerti bumbu-bumbu. Yang laos sik jahe orang ngerti bedane. Serai apa ilalang nggak ngerti. Ini kan nanti suaminya sih repot, ya Allah tiap hari masaknya telur ceplok. Kalau bosan Indomie yo ganti macam-macam kan, Indomie soto, Indomie rendang, Indomie apa. Tapi masa tiap hari masak mie? Karena masakan, anak-anakku sekalian, masakan itu adalah cara kalian dalam mendekati suami dan juga dalam mendekati anak-anak nanti. Itu adalah media untuk kalian mendekati anak-anak, dan mendekati anak-anak ini adalah satu prinsip penting dalam mendidik anak. Ini masalahnya. Kita harus akui bahwa masakan paling enak itu adalah masakan ibu kita. Mau seperti apa dinilai sama orang, tapi itu yang paling enak. Kita selalu kangen masakan ibu. Maka anak-anakku sekalian putri, kalau kalian ingin suaminya lahap, makanya diantaranya adalah kenali masakan ibunya. Belajar masakan ibu suami. Karena kadang kita suami ini kangen. Masakan ibu itu seperti apa, itu kangen. Maka kenali sekali lagi, belajar masak. Sekedarlah, nggak harus istimewa, nggak harus tata boga dan seterusnya, nggak harus. Tapi yang sederhana itu mestinya ngertilah. Pada saat misalnya lebaran itu kan sering adat kita ya, ada opor ayam. Masak opor mbok yo bisa gitu. Sekarang di YouTube juga banyak. Tapi kalau nggak pernah mencoba, ini opor kok rasa lodeh ya. Nanti munculnya itu opor rasa lodeh, itu kan payang. Meskipun suaminya insya Allah ya konaah ya. Ora popo, lodeh juga ora popo. Tapi ini perlu menjadi bahan pertimbangan kalian dalam waktu pengabdian ini. Setidaknya juga kalian belajar masak. Keladi bumbu-bumbu, nyoba gagal silahkan. Tapi untuk itu kemudian juga keterampilan dalam mengurus anak. Kalau bahasa kerennya sekarang itu parenting, keayah bundaan. Baca buku-buku tentang pendidikan anak. Mengenali psikologi anak seperti apa. Ini penting. Iya, di samping bahwa kalian misalnya mungkin kalau yang tahsinnya belum, belajar tahsin. Karena awal mula anak itu belajar bicara, belajar membaca, itu adalah dari ibunya. Maka kalau ibunya ini makhrajnya baik, ini nanti akan nurun ke anak, ditularkan ke anak, jadi anaknya itu sudah dapat makhraj baik dari rumah. Itu loh yang saat ini saya melihat banyak kekurangan di pesantren, bahkan materi-materi yang semestinya itu dibutuhkan oleh seorang ibu tidak diberikan secara maksimal. Prinsipnya adalah rumah itu adalah sekolah pertama. Gurunya siapa? Ya ibu itu. Kepala sekolahnya, suaminya. Jadi kita yang laki-laki ini akan menjadi kepala sekolah, gurunya adalah istri kita, akan mengajari apa kepada anak-anaknya nanti, itu disiapkan dari sekarang. Jangan saat nanti menikah baru mempersiapkan diri. Maka lagi khusus untuk anak-anakku yang perempuan, itu lebih tajam dari sisi mempersiapkan diri untuk menjadi istri dan ibu untuk anak-anaknya nanti, karena itu adalah medan dakwah yang paling dekat dengan dunia perempuan. Kalau itu dimaksimalkan saja, akan memudahkan pesantren dalam membangun keilmuan lanjutan, karena sudah cukup mendapatkan persiapan di rumah masing-masing. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memenuhi apa yang dihajatkan oleh pesantren sebagai pesan-pesan untuk wisudawan wisudawati pada kesempatan hari ini, yaitu sabat dan istiqomah di jalan dakwah. Barakallahu fikum. Ini lanjut doa Ustaz.
atau doa dari Ustaz? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana zidna 'ilma Rabbana zidna 'ilma Rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Semoga kalian tetap sabat dan istiqomah di jalan dakwah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada beliau Ustadz Sudarisman Ahmad LCMA atas tausiahnya di acara khutbatul wada pada kesempatan kali ini. Semoga untayan-untayan nasihat tausiah dari beliau bisa kita ambil manfaatnya, terkhusus untuk para santriwan, santriwati, wisudawan, wisudawati pada tahun ini, tahun 2020. Tentunya kemudian bisa kita amalkan ilmu yang telah beliau sampaikan pada kita semuanya. Kemudian menuju acara yang ketujuh, yaitu pengumuman. Pengumuman ini ditujukan kepada para wali santri, para tamu undangan wali santri. Insyaallah nanti ba'da zuhur, setelah zuhur jam 12:30, sekitar 12:30 sampai jam 12:30 ada kegiatan pengambilan surat tugas. Ya, jadi dimohon kepada para wali santri untuk mengikuti kegiatan pengambilan surat tugas jam 12:30 sampai jam 12:30 kurang lebih, untuk tempat di Musola Putri, di samping bangunan acara wisuda kita ini. Jadi nanti ada musola di bangunan samping aula wisuda kali ini. Nanti silahkan jam 12:30
1 sampai jam setengah 2 kepada para wali santri untuk mengikuti kegiatan pengambilan surat tugas. Jadi jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Kita akhiri acara kita khutbatul wada pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.